Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan bahwa kita dapat bertemu kembali dalam persekutuan doa masa Pentakosta hari Sabtu tanggal 15 Mei tahun 2021. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh cukup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai persekutuan doa ini, mari kita memuji Tuhan. Yang kita pujikan dari Kidung Jemaat 381, bait yang ke-1 dan ke-6. Yang Maha Kasih yaitu Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda dan Roh-Nya penuh anugerah, sabda dan Roh-Nya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Mari kita awali persekutuan doa masa Pentakosta ini dengan datang kepada Tuhan dengan berdoa bersama. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana pada sore hari ini Engkau telah mempertemukan kami kembali dalam persekutuan doa masa Pentakosta. Kiranya Tuhan berkati persekutuan ini, agar persekutuan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan ya Tuhan persekutuan doa ini dari awal, pertengahan, dan akhir dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Biarlah persekutuan doa ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, persembahan ini akan didasari dari kitab yang diambil dari kitab Esra 2 ayat 68 sampai 69 yang demikian. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela
guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Untuk informasi, persembahan yang kita kumpulkan mohon untuk dimasukkan ke dalam amplop. Kemudian amplop tersebut kita beri keterangan tanggal pelaksanaan persekutuan doa, lalu amplop tersebut boleh kita titipkan kepada majelis wilayah masing-masing. Mari kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan kita iringi dengan pujian dari PKJ 147 bait ke-1 dan ke-2, di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahanku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bawa persembahan yang telah kita kumpulkan dengan datang kepada Tuhan dengan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima. Saat ini kami mengaturkan persembahan yang sudah kami kumpulkan sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, agar persembahan ini boleh menjadikan berkat bagi kami semua dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang telah kami terima boleh menjadi berkat bagi hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa bagi hamba Tuhan yang akan menyampaikan sabda firman-Mu ini. Biarlah Engkau sendiri yang berkati, Engkau yang mengurapi dan jamah, sehingga apa yang beliau keluarkan dari hati dan pikiran seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam persekutuan doa masa Pentakosta ini kita bersama merenungkan firman Tuhan. Hari ini diambil dari Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 21. Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 21. Yang demikian,
Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan mendengarkannya serta melaksanakan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Perenungan kita saat ini dengan judul bersama-sama membangun ingatan tentang Tuhan. Bersama-sama membangun ingatan tentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari sejenak kita meluangkan waktu sejenak saat ini, kita mengingat apa yang memang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Kita ingat kembali apa karya-karya Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika sekolah, walaupun sekolah ataupun kuliahnya daring, ketika bekerja, walaupun mungkin ada yang bekerja dari rumah, atau mungkin yang memang bekerja di tempat kerjanya, ataupun karya Tuhan yang memang terjadi bahkan ketika kita mengalami atau menghadapi pergumulan hidup. Kira-kira apa yang kita temukan dalam ingatan kita? Kira-kira apa yang paling kita ingat ketika mengingat tentang Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena memang inilah keunikan manusia, kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita memiliki keunikan, kita sebagai karya Allah, sebagai ciptaan Allah, yaitu manusia, memiliki keunikan, salah satunya adalah ingatan. Ingatan yang ada pada diri kita masing-masing. Bahkan ada di dalam salah satu situs website yaitu hellosehat.com. Di sana mengatakan tentang 5 keunikan terkait dengan ingatan manusia. Dan salah satu keunikan yang terkait dengan ingatan manusia adalah ternyata ingatan itu menentukan bagaimana manusia itu bersikap. Ingatan itu juga menjadi salah satu faktor untuk membentuk kepribadian seseorang. Jadi salah satu keunikan dari ingatan yang dimiliki oleh manusia atas hasil ciptaan Allah ini, keunikannya adalah yang salah satu hal yang membentuk kepribadian manusia itu adalah tentang ingatan. Dan tentu kita setuju bahwa yang namanya ingat mengingat itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Kalau tadi di awal saya minta Bapak Ibu semua untuk mengingat apa saja karya Allah di dalam kehidupan kita, pasti karena karya Allah itu terjadi berulang-ulang di dalam kehidupan kita.
Pasti karena karya Allah itu terjadi secara terus-menerus di dalam kehidupan kita, sehingga kita itu ingat akan Allah, ingat akan Allah. Begitu pula pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata di dalam kita mengingat tentang kasih Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam bacaan kita jelas bahwa ternyata penanaman tentang karya Allah itu terjadi dalam kehidupan manusia itu memang harus dimulai sejak dini, harus dimulai sejak anak-anak bahkan dikatakan. Dan di dalam Ulangan pasal 11 ayat 1, kalau Bapak Ibu lihat saya bacakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi ini merupakan sebuah perintah yang harus selalu disampaikan kepada manusia, bahkan disampaikan pada generasi-generasi berikutnya, bahwa haruslah kita mengasihi Tuhan Allah kita. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan Allah? Kalau kita melihat konteks umat Israel di dalam kitab Ulangan, kita tahu bagaimana perjalanan bangsa Israel. Mereka begitu bergantung sepenuhnya kepada Allah ketika mereka harus keluar dari Mesir. Ketika mereka harus menyerahkan pertolongannya. Dan harus menerima pertolongan satu-satunya yang dari Allah. Karena apa? Allah lebih dulu mengasihi kita. Allah lebih dulu mengasihi manusia. Itulah dasarnya kenapa kita harus mengasihi Allah, dikatakan dalam pasal 11 ayat 1, dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Jadi karena Allah itu mengasihi kita harus mengasihi Allah. Dan itu harus selalu diingat oleh setiap kita sebagai umat ciptaan dari Allah. Dan melalui bacaan kita, Ulangan 11 ayat 18 sampai 21, di sana disebutkan cara-cara bagaimana agar ingatan itu terbangun. Ingatan terhadap kasih Allah itu tetap terbangun. Yang pertama di dalam bacaan kita dalam pasal 11 ayat 18 sampai 21, yang pertama adalah mempercakapkan mengenai Tuhan beserta kasih dan perintahnya kepada anak-anak. Jadi setiap anak-anak harus selalu diberikan sebuah pengajaran tentang kasih Allah kepada manusia. Harus selalu memberikan pengajaran tentang bagaimana Allah itu tidak pernah meninggalkan manusia. Dan disitulah ketika terus-menerus diberikan sebuah pengajaran, terus-menerus diberikan hal-hal yang berguna untuk mengingat kasih Allah, nanti pada kelanjutannya akan selalu teringat. Lalu hal yang kedua, ini yang menjadi cara agar kita tetap mengingat tentang kasih Allah adalah menuliskan perintah Tuhan atau membaca secara terus-menerus agar kita ingat. Nah, ini yang terkadang menjadi tantangan bagi kita, Bapak Ibu. Seberapa sering kita baca Alkitab? Seberapa sering kita berdoa? Atau apapun yang memang membantu kita untuk mengingat akan kasih Allah. Makanya ada mungkin dari Bapak Ibu Saudara, kalau PA, kalau beribadah, itu ada yang bawa buku catatan, ditulis. Bahkan ada juga yang pengkhotbahnya ngomong apa, ditulis lengkap. Untuk apa? Ingat. Selalu mengingat apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui firman-firman-Nya. Kita bagaimana?
Sudahkah kita membangun dan melatih ingatan kita tentang Allah yang memang selalu menolong kita? Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengingat tentang Allah dengan tetap hidup setia di dalam Tuhan, hidup dengan setia di dalam Allah, dan melakukan hal-hal, melakukan segala ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ingat, selalu melakukan. Itu yang membantu kita mengingat tentang Tuhan. Karena tidak mungkin kan kita menjadi umat Allah kalau kita saja tidak ingat kepada Allah. Maka dari itu, mari kita menjadi umat Allah yang tidak hanya sebatas berkata, namun juga menghayati dan melakukan kehendak Tuhan. Selamat menghayati kehidupan kekristenan kita masing-masing dengan menghayati kasih Allah kepada kita, dan kita wujudkan dengan mengasihi Allah dalam kehidupan kita. Tuhan berkati. Amin. Mari kita bersama berdoa sebelum kita akan mengakhiri persekutuan kita saat ini. Kita akan memasuki doa syafaat. Kami hantar. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang maha kasih, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami pada saat ini diingatkan agar kami selalu mengusahakan hidup untuk membangun ingatan kami tentang Tuhan, yaitu membangun ingatan kami tentang kasih Allah yang selalu terjadi dalam hidup kami. Kami sadari ya Tuhan, karya Allah begitu besar, karya Allah begitu luar biasa dalam hidup kami. Maka kami tidak ingin melupakan itu. Maka kami ingin membangun ingatan tentang Allah yang mengasihi kami dengan disiplin spiritual kami yang semakin kami giatkan. Di dalam kami berdoa, di dalam kami beribadah, di dalam kami bersekutu dengan Tuhan di setiap hari-hari kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk menjadi umat Allah yang tetap dan selalu mengingat Allah yang mengasihi kami. Sehingga ketika kami mengingat Allah yang mengasihi kami dapat menjalani hidup untuk mengasihi Allah. Karena itu adalah sebuah keharusan bagi kami, yang adalah orang-orang yang telah Tuhan kasihi. Perkenankanlah pada saat ini juga kami menaikkan permohonan-permohonan kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang pada saat ini masih hidup di tengah-tengah pergumulannya masing-masing, baik itu di sekolah, di tempat kerja, di dalam kesehariannya masing-masing yang pada saat ini menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Tuhan kiranya yang akan memberkati dan menyertai. Tuhan kiranya yang selalu memberikan pertolongan, sehingga hidupnya tetaplah hanya karena Tuhan yang memang memberikan kehidupan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih sekolah ataupun kuliah, kiranya Tuhan sertai mereka di dalam proses belajar mengajar yang harus dijalani. Walaupun mungkin saat ini masih belajar secara daring, Tuhan yang akan memberikan ketekunan dan kepandaian serta hikmat di dalam menimba ilmu, sehingga ilmu yang dapat digunakan untuk menggapai cita-cita di masa depan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun dalam masa pemulihan. Sertai mereka, berikan kesembuhan, berikan kesabaran, dan biarlah hidup saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ini tetaplah semakin berserah sepenuhnya kepada Tuhan, semakin memohon pertolongan yang dari Tuhan saja. Dan biarlah apa yang terjadi dalam hidup kami itu semakin kami sadari adalah karena wujud cinta kasih Tuhan kepada kami. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini menjadi korban bencana alam. Tuhan kiranya yang akan memberkati mereka. Apabila ada yang sakit, Tuhan yang akan menyembuhkan. Apabila yang ada yang terpuruk di tengah-tengah kesedihannya, Tuhan yang akan memberikan penghiburan. Tuhan juga yang akan memulihkan, sehingga pada nantinya pemulihan yang
diharapkan, yang dicita-citakan dapat terjadi di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, bangsa dan negara kami kiranya Tuhan yang akan memberkatinya. Keluarga kami masing-masing juga kiranya Tuhan yang akan memberikan pertolongan, Tuhan yang akan menyertainya, baik yang bersama-sama dengan kami ataupun yang ada di luar kota, Tuhan kiranya yang melindungi. Demikian ya Tuhan, doa ini kami naikkan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya